Kalau ABG itu kayak kita suka sama seseorang, tapi nggak diungkapin, tapi kayak kesengsem sendiri gitu. Ya iya. Nah kalau Ayah sukanya sama siapa dulu? Main sama anak. Perbanyak foto-foto tentang anak itu. Terusnya juga nganterin anak ke sekolah. Kalau bisa habiskan waktu dengan anak. Nah, salah satu yang menangkal kita untuk tidak melakukan hal negatif di saat puber kedua itu adalah kedekatan kita sama anak. Iya, Ayah mah kalau misalkan ada waktu main sama anak ya kayak gitu. Jangan-jangan Ayah puber mulu lagi main sama anak-anak mulu. Iya sih itu wajar. Mungkin semua laki-laki nanti ngalamin. Cuma maksudnya cara biar nggak terjerumus lebih jauh gitu. Gimana caranya? Ayah sih nggak tahu, ketolong sama pandemi aja. Yang suaminya punya handphone 2 itu hati-hati. Bisa jadi dia lagi puber kedua. Cek-cek lah tuh handphone yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang berlimpah. Ketemu lagi dengan kita pasangan terromantis. Salah, udah nggak romantis ini mah dulu doang. Ya, berarti sekarang gimana mau romantis? Ndaknya sendiri. Baru mau dipeluk, saya udah berebutan sama Pak I sama Nail. Gimana? Mau romantis-romantis kayak begitu. Romantisnya sekarang tuh udah beda. Romantisnya dalam bentuk tanggung jawab sebagai suami. Ini kita udah lama ya, kangen banget nih sama abang-abangan gue, sama adik-adikan gue. Pengen ngobrol lagi, pengen curhat-curhat lagi. Tentang kita, tentang kehidupan kita, tentang rumah tangga kita, tentang anak-anak kita. Ngomong anak-anak tuh. Nah, apa tuh? Ngomong anak-anak nih. Si abang itu kan sekarang udah mulai aneh-aneh nih. Satu, sering nge-mall. Dan pernah katanya dia nge-mall sama temen perempuannya. Jangan gitu, nanti dia marah. Yang kedua, si abang sekarang udah apaan maksa banget minta belajar mobil. Nyetir mobil kayaknya udah mulai puber deh ya. Ya iya, ya kalau menurut saya sih si abang udah puber, bukan mau. Ya. Cirinya kan saya lihat enggak, kumisnya udah mulai tumbuh. Iya. Kemudian suaranya udah pecah. Iya, suaranya. Jakunnya udah keluar. Nah, otomatis. Tapi itu kayaknya pas awal SMP kalau itu tuh, kalau suara pecah tuh kayaknya kelas 2 SMP tuh dia yang suaranya langsung yang pecah gitu kan, gede. Ya emang umur-umur segitu, ayah juga waktu itu menyendiri di kamar gitu kan. Biasanya anak laki-laki, ayah nggak ngerasain ya. Sebagai anak laki-laki begitu mengalami pubertas itu, biasanya kayak punya dunia sendiri itu. Tapi dunianya itu dunia hayalan, kayak goib gitu yang gue pengen gini. Nah kemudian cirinya biasanya dia sudah menyukai lawan jenisnya. Iya. Suka cerita nggak mana? Suka, tapi nggak boleh dibocorin. Nah, tapi yang saya tanya itu kan ciri-ciri laki-laki ya. Pertama biasanya jakunnya, suaranya mulai tumbuh bulu-bulu halus di tempat-tempat yang tadinya belum tumbuh. Contohnya si abang kumisnya. Kemudian yang pasti sudah mimpi biasanya. Itu mah masalah ayah lah ya laki-laki. Kalau perempuan? Kalau perempuan ya pasti menstruasi. Itu tandanya puber ya itu menstruasi gitu. Itu kan fisik. Kalau psikisnya itu udah ngerasain belum kayak laki-laki? Mulai suka pasangan. Yang pasti suka marah-marah sendiri, suka emosian gitu kalau dulu ya. Terus merasakan sakit lah di bagian ini perut kalau lagi menstruasi. Terus gitu-gitulah kalau cewek. Kalau cewek gitu ya. Tapi kalau cowok itu biasanya kalau gitu biasanya lagi punya teman curhat loh, enggak? Pasti ada teman kliknya yang selalu jadi teman curhatnya. Iya. Perempuan gitu juga nggak? Perempuan, iya sih. Tapi lebih ke apa ya namanya? Kalau Endang ngerasain ya, kalau perempuan tuh kayak lebih ribet gitu nggak sih ya? Kalau lebih ribet gitu kayak
misalkan temennya ada teman deket lain gitu, yang punya anak-anak perempuan gitu kan, temennya teman deket lain, ntar dia cemburu gitu, padahal sesama perempuan gitu. Nah, kalau misalkan secara fisik kan tadi ya, kalau secara agama, itu bukan bidang kita ya, itu bukan bidang kita. Kalau kita ngebahas soal itu, pasti banyak kesalahan. Iya, karena kita satu bukan pesantren, kita nggak pernah juga ngebahas itu. Kalau secara agama, biarkanlah orang-orang yang ahli yang ngebahas ya. Kalau pubertas anak-anak itu kayaknya yang udah punya anak, udah tahu gitulah, wajar lah, pasti ciri-cirinya hampir sama semuanya. Yang laki-laki begini, yang perempuan begini. Tapi Indah penasaran deh, pubertas di usia tua, pubertas kedua itu biasanya kalau laki-laki. Mancing ya, abang-abang. Kayaknya ada yang mau mancing nih, kadang mancing. Ayah udah puber kedua belum? To the point aja nanyanya, gitu kan lebih enak. Iya, kayak gimana sih? Kan Anda kan nggak tahu ya, maksudnya rasanya pubertas kedua buat laki-laki itu kayak gimana gitu, dan biasanya ada di usia berapa gitu. Cie nanya nih, penasaran ya. Abang-abangan gue ada dan gue jawab apa enggak nih? Jawab lah daripada ntar kalau ayah udah jawab, ntar enggak jadi curiga, jangan-jangan suami gue masih nih udah lewat. Umur berapa? Usia berapa sih? Pokoknya awal-awal si Paik lahir lah. 40-an ya? 40-an. Oh, iya, itu 40-an. yang membuat ayah itu berasa kayaknya nih ya, ciri-ciri yang gue rasain nih, itu kayaknya bukan sama CLBK, bukan sama ini, kayaknya melihat yang montok-montok dikit, yang bersih-bersih dikit, ngelihat yang aneh-aneh dikit, itu bawaannya tuh kayak lebih dari ABG enggak? Beneran enggak? Oh ya? Ya Allah, kan itu kalau ABG nih ya, kalau ABG itu kayak kita suka sama seseorang, tapi nggak diungkapin, tapi kayak kesengsem sendiri gitu. Ya iya. Nah kalau ayah sukanya sama siapa dulu? Ya karena ayah sering di rumah, di usia-usia itu kan Pak Ik lahir sering di rumah, sering ini. Alhamdulillah ya, pandemi waktu kemarin. Iya, ketolong sama pandemi. Tapi kalau melihat sesuatu yang agak-agak gimana itu kayaknya, aduh penasaran nih, pengen kenal sama ini siapa, rumahnya di mana, terus gimana ya cara kenalannya ya kayak gitu. Terusnya ciri-cirinya ndak biasanya. Ndak ngerasain kan waktu Pak Ik habis lahir, ayah di rumah juga rapi mulu kan. Rapi, terusnya model rambut yang tadinya ayah nggak pengen kayak gitu, modelin dong yang lain dong, kayak apa sih? Untuk itu ya, penampilan. Untuk mencari perhatian lawan jenis gitu ya. Iya ya, pernah nggak sih ndak ayah di rumah pakai parfum, pagi udah mandi, udah rapi, terusnya bawaannya kayaknya pengen rapin mobil jalan. Nah sayangnya pandemi boy. Dia ketolong loh di saat gua puber kedua, satu nggak ketemu siapa-siapa, nggak ketemu ini, tapi bener ndak sebagai laki-laki gairah itu kayak yang, aduh, sama Nanda abis ngelahirin itu. Tapi yang itu normal ya, itu dialami semua laki-laki gitu. Lo abang-abang gue ada dan gue yang udah umur-umuran gue kemarin ngerasain gak lo gimana rasanya puber kedua? Kesiksa kan lo, kayaknya hidup itu kayak kembali muda lagi. Nggak lihat kan, mana pernah ayo coba-coba diet. Iya, terus maksudnya gimana ya cara menanggulangi, cara biar nggak terjerumus lebih dalam gitu ke yang namanya kita rumah tangga ya, kita nggak mau kan. Iya sih itu wajar, mungkin semua laki-laki nanti ngalamin, cuma maksudnya cara biar nggak terjerumus lebih jauh gitu, gimana caranya? Ayah sih nggak tahu, ketolong sama pandemi aja, jadi sering nongkrong sama teman-teman laki-laki, nggak kemana-mana, keluar dia di razia, keluar rumah aja nggak berani. Ini ya. Di sini, ini ngomong di sini, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu di luar sana. Sebenarnya nggak diungkapin, suami itu pengennya kalau lagi puber kedua itu, pengen istri itu satu lebih perhatian. Dari hal-hal kecil.
Jadi bikin suami itu betah di rumah dan lupa sama yang dia lagi suka di luar. Sebenarnya nggak puber kedua pun harusnya ya tiap hari kayak gitu kan. Kan kita nggak tahu puber kedua apa suami kita tuh kapan gitu. Tapi kan pokoknya kalau suami nih ciri-cirinya punya handphone udah diem-diem, apalagi tatonya punya handphone dua, yang satu istrinya nggak tahu, itu udah keciri banget. Ayah malah kan handphone yang keduanya ya kasih kancul. Kenapa? Biar komunikasi cewek itu ya ke kancul aja. Kasihkan ayah. aduh. Cul, jawabin aja Cul, gitu kan. Simpan handphonenya Cul. Tuh dengerin yang suaminya punya handphone dua itu hati-hati. Bisa jadi dia lagi puber kedua. Cek-cek lah tuh handphone yang satu. Kemudian dia itu kenapa? Melihat istri itu kadang-kadang ada sesuatu yang negatifnya aja dari istri. Iya, apalagi istri baru melahirkan, gimana ya? Iya, maksudnya bentuk kayak gitu udah bukan cuman bentuknya ndak, artinya apapun yang diucapkan istri itu kadang-kadang salah di mata laki-laki yang lagi puber kedua. Jadi lu para perempuan kalau di rumah suami mulai agak marah-marah, banyak nuntut gitu, tanya-tanya lah, ayah, papi, bapak lagi puber ya? Ya kalau emang ada kekurangan apa sih yang harus mami perbaiki kayak gitu. Itu kan dari perempuan ya, maksudnya selalu kan objeknya ini perempuan gitu ya. Tapi maksudnya dari laki-lakinya sendiri gimana cara menanggulanginya? Satu, Tuh. banyak kumpul sama teman laki-laki juga. Terus maksudnya ngomongin perempuan gitu. Yang ngomongin rumah tangga. Yang kedua, main sama anak. Perbanyak foto-foto tentang anak itu. Terusnya juga nganterin anak ke sekolah. Kalau bisa habiskan waktu dengan anak. Kenapa? Salah satu yang menangkal kita untuk tidak melakukan hal negatif di saat puber kedua itu adalah kedekatan kita sama anak. Belakangan lihat kan, kalau lagi main sama anak-anak bergumul kayak apaan kan? Tidur. Iya, ayah mah kalau misalkan ada waktu main sama anak ya kayak gitu. Jangan-jangan ayah puber mulu lagi main sama anak-anak mulu. Lebih bahaya lagi. Aduh. Punya suami yang seneng sama anak-anak. Aduh, serem itu mah. Nah itu dia makanya. Iya, tapi maksudnya apa ya? Maksudnya itu pasti terjadi gitu ya. Kan kita perempuan kan. Nah. Kadang perempuan tuh kan kalau udah di rumah ya bebenah rumah terus ngurusin anak-anak gitu, nggak mikir yang normal ya. Mesti nggak mikir yang bakalan bersolek buat laki-laki lain atau di luaran sana, kayaknya nggak ada puber. Belum 40. Emang apa perempuan 40 juga? Sama, pubernya segitu juga. Terus siap-siap aja nih kalau Anda udah alasannya. Tapi ya, pergi ke sono, pergi ke sini. Tapi kan teman-teman Anda kan banyaknya udah 40 ya, tapi nggak cerita tuh tentang kayak gitu ya? Iya pasti nggak cerita sama temen lah. Ya enggak, tapi kan maksudnya pastilah ada salah satu yang cerita gitu, tapi enggak tuh. Maksudnya udah 40, udah ada yang 40 lewat gitu, tapi nggak cerita. Mungkin karena dia terlalu deket sama anaknya, sama suaminya. Jadi lewat aja nggak berasa gitu ya? Nggak berasa, dan nggak ada penggoda dari luar. Iya, berarti maksudnya nggak usah khawatir dong. Aduh, ntar gue puber kedua gimana ya gitu. Ayah kan sempet tuh sebelum 40, aduh, ayah nanti gimana ya puber keduanya. Ayah kan sempet kayak gitu kan, sempet cerita-cerita. Karena kan ayah pasti dapat cerita dari teman-temannya pas puber kayak gini gitu. Jadi kayak yang menantikan, aduh gimana ya nanti ya gue puber kedua. Masih nggak menantikan, ayah yang menyambut. Ayah jemput bola. Puber datang duluan dong, gitu kan. Biar gue tahu ngatasinnya gimana. Nah, tapi kalau dasarnya laki-laki itu dari mudanya udah puas, udah sering punya pasangan gonta-ganti segala macam, pacaran ya dalam arti hubungan pacaran, itu biasanya di saat usia selanjutnya tuh udah ngapain lagi sih? Gue udah puas masa muda gue. Iya, tapi nggak sedikit juga ya kasus yang memang laki-laki di atas 40 tahun itu ya riskan selingkuh gitu. Entah itu alasannya puber kedua atau memang tabiatnya dia gitu. Maksudnya di atas 40 tuh pasti ada aja permasalahan suami selingkuh gitu. Kita nikah udah berapa tahun?
15 ya, mau 16 ya. 16 tahun kita menikah. Itu otomatis enggak? Kita setiap hari ketemu, kita tiap hari. Kadang-kadang laki-laki kan mikirnya gitu. Itu tuh mulu. Setiap hari makan sate juga pengen nyobain kan, rasanya pecak oncom kayak apa kan. Maksudnya? Maksudnya gunanya apa gitu? Kalau misalkan lu nggak mau nikah, nggak mau makan oncom mulu, ya lu nggak usah nikah gitu. Ya iya, coba. Dia emosi. Ya enggak, maksudnya ditanya kayak gitu, terus jawabannya oh itu mulu lah. Emang kita nggak ngerasain yang sama, tapi kan kita kan ya sebagai istri ya emang itu udah pilihan kita ya mau gimana, kayak misalkan kita menyukai sesuatu ya masa iya gampang banget berubah gitu kan, enggak. Tenang, ada yang berubah nggak sih sama ayah waktu ayah kemarin puber-puber itu? Nggak ada kan? Ada lah pasti. Apa? Ya ada lah pasti, cuma kan ya kata ayah ya nanti kalau misalkan ayah puber ini ya apa namanya jangan terlalu di apa ya waktu itu bilangnya pokoknya ada, cuma kan kayak abang aja kan ya mau kemana sih rapi amat, ya mana sih di rumah wangi amat gitu. Padahal sebenarnya ya dia suka tuh ayah di rumah rapi, wangi gitu ya, pagi-pagi mandi. Cuma ya alasannya jangan buat orang lain gitu, buat kerapihan sendiri di rumah, terus ya buat istri juga, ya, buat mencontoh anak-anak. Ayah termasuk laki-laki yang diberuntungkan sama keadaan. Satu, di saat ayah mengalami gejolak itu, satu pandemi, kedua lahir anak ketiga. Jadi itu yang membuat ayah kayaknya untuk berbuat macam-macam itu kayak yang takut deh, kenapa anak, yang kedua kondisi lagi kayak begini, yang ketiga duitnya daripada buat macam-macam mendingan buat yang keluarga gitu kan. Sekarang itu enggak boro-boro mikirin buat keluar kan, mikirin tabungan besok pasti kepake lagi buat anak sekolah, buat anak, buat operasional di rumah, buat orang-orang yang ada di rumah. Jadi boro-boro buat mikirin ke sono. Berarti gitu. Mending pikirannya diisi sama apa ya? Hal-hal hal-hal yang positif gitu. Cuma kan itu kan yang maksudnya yang sadar gitu. Yang nggak sadarnya kan ya kadang sampai apa? Gaji yang emang sebulan ditransfer ke ininya ke iya, padahal sebenarnya belum tentu juga dia jadi ini ya, jadian gitu. Cuma maksudnya yang gitu-gitu kadang laki-laki apa ya berpikirnya ya. Pokoknya gini aja, buat lu laki-laki yang menonton tayangan ini, di saat lu puber kedua, jadikan itu energi positif untuk lu bergairah, bekerja untuk keluarga. Tapi kalau lu jadi laki-laki tidak sanggup untuk mengatasi hal itu, mendingan diomongin sama istri. Dan istri yang diomongin suami saat dia puber kedua, jangan merasa emosi. Berarti suami gue jujur ngomong. Kayak gitu. Kalau gue mah jujur kemarin ngobrol, enggak, kayaknya ayah udah mulai genit nih gitu kan. Ya udah rajin-rajin di rumah lah. Ya kan? Jadi kalau buat istri sih kalau misalkan suaminya nih ya udah mulai umur 40, 41, 2 gitu ya. Ya siapkan diri aja, maksudnya bukan siapkan diri yang gimana. Ya yang biasanya nggak dandan di rumah, dandan. Yang biasanya pakai daster ya jangan pakai daster. Yang biasanya nggak makan berdua di luar, makan berdua di luar. Jadi penuhi kegiatan suami sama kita sama anak-anak gitu. Oke deh. Udah nih, tapi seru. Ya udah, kita lanjutin lagi, jangan di sini ya. Kan pengen ngorek-ngorek lagi. Ntar yang lebih detail ayah sama siapa, udah jalan kemana aja ntar ceritanya di sana ya. Takut orangnya nonton tayangan ini. Mbak Akong, ini Mbak Akong, ini Mbak. Apa-apa. Sekarang ada bapak jadi gampang ngadunya. Mbak Akongnya duda, ntar gaya ajak. Mbak mau nggak? Ada saudaranya cakep juga Mbak. Barangan. Biar kita mertua juga saudara juga. Oke, abang-abangan gue, semoga tayangan ini bermanfaat buat lu laki-laki ya yang lagi puber kedua. Perempuan juga kan caranya biar bisa tahu gitu. Alhamdulillah ya. Semoga ayah
akan mengalami puber-puber berikutnya. Karena dengan puber ayah merasa hidup itu bersemangat, bergairah dan tetap merasa muda. Boleh berpikiran kayak gitu asal jangan melangkah ke yang negatif aja. Contohnya gitu. negatif apa? Negatif ya selingkuh lah, apalagi pakai ditanya. Oke deh, bini gue mulai emosi, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Oke, gue pamit dulu ya. Jadi kemarin sama siapa? Pubernya? Yang mana? Sebelah rumah. Aja. Jangan sebelah rumah.